صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى Yang ketiga inna, nah itu juga harfu taukid yang nun bersidah, maka bacanya wajib dengung di situ. Inna syahrul besar, sin besar. Inna syani'aka huwal abqalah. Kalau itu artinya berpantul, ini pokoknya sugro. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Nah, baik sampai di sini kira-kira yang ditanyakan mengenai ilmu tajwidnya. Kalau tidak banyak, mari kita pelajari al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biasa menerjemahkan bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Teman sekalian, kalimat bismillah ini harus kita biasakan dalam perbuatan yang baik. Ya, dulu pernah saya jelaskan bagaimana keistimewaan bismillah. Awalilah segala perbuatan yang baik dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Karena ada satu keterangan hadis dari Rasulullah SAW, apabila sesuatu perbuatan yang baik tidak diawali dengan bismillah, kurang berkah. Ya, kurang berkah. Ya, apa itu kurang berkah? Ya, arti tidak ada keberkahannya. Tidak ada berkah, kurang berkah. Dan itu selalu mohon berkah. Ya. Jadi kembali, apabila kita mau mengerjakan sesuatu yang baik, seumpamanya makan, minum, pakai pakaian, kita mau pergi untuk bekerja, maka sebelum melangkah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Jadi kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kebesaran Allah, akan kasih sayang Allah. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami, kata Allah. Ya. A'tainaka telah memberikan kepadamu. Ya. Hitobnya tujuannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu, telah memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Di para ulama ahli tafsir yang menjelaskan al-kautsar itu nikmat yang banyak. Ada juga yang memberikan penjelasan yang dimaksud al-kautsar itu agama Islam. Ada juga yang menafsirkan al-kautsar itu adalah Al-Qur'anul Karim.
Jadi para ulama berbeda-beda menafsirkan Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada engkau Al-Kautsar yang banyak. Nikmat apa? Ya. Ada kitab-kitab tafsir yang saya baca, Al-Kautsar itu adalah nikmat agama Islam. Karena kita ini diberikan nikmat yang paling besar, diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah menganut agama Islam. Nah, itu. Ya. Kalau ditafsirkan Al-Kautsar sebagai Al-Quran, artinya nikmat yang besar itu Al-Quran, betul juga. Karena Al-Quran adalah sebagai sumber kehidupan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk ya bagi kehidupan kita. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis, ya, siapa orang yang hidupnya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, hadis, maka hidupnya tidak akan tersesat. Hidupnya tidak akan celaka baik dunia maupun akhirat. Ayat kedua, fasalli, maka dirikanlah salat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ada tiga, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka dirikanlah salat. Ya. Para ulama tafsir ada yang menjelaskan yang dimaksud salat di sini adalah salat yang 5 waktu. Ini salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi ada juga yang menjelaskan salat di sini adalah salat nanti Idul Adha. Ya, kalau tidak salah di tanggalan yang benar Idul Adha itu nanti jatuhnya pada hari Jumat. Pada hari Jumat tanggal 10 bulan Juni. Kalau di tanggal yang menang. Jadi jatuhannya ya tanggal 10 itu hari Jumat. Hari Jumat ya itu hari Idul Adha. Mudah-mudahan ya nanti kita merayakan Idul Adha bersama-sama. Jadi kata Allah, fasalli li rabbika, dirikanlah salat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Nah, jamaah sekalian, bagi kita, bagi bapak, ibu, saudara sekalian yang punya kelapangan rezeki, maka disunahkan untuk melaksanakan kurban. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah setiap tahun kita dianjurkan atau disunahkan untuk berkorban? Maka jawabannya iya. Kalau punya kemampuan setiap tahun. Lalu ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau saya berkorban untuk bapak saya boleh enggak? Nah, ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, ada pendapat kalau memang bapak kita dulu tidak pernah berwasiat, ya, maunya itu punya bapak kita berwasiat nanti kalau bapak meninggal dunia tolong dikurbani. Nah, kalau kondisinya kayak begitu, memberikan wasiat, kalau memang kita punya kemampuan secara ekonomis, dipersilakan.
Tetapi manakala tidak ada wasiat, menurut sebagian para ulama tidak usah, ya tidak usah. Karena perintah apa namanya berkorban itu kepada yang masih hidup. Apa ya? Kita yang memiliki dipersilakan untuk berkorban. Kalau memakai kambing berarti satu orang satu kambing. Apa keistimewaan berkorban? Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa setiap helai bulu binatang semacam kambing, setiap satu helai itu akan memberikan seluruh kebaikan bagi orang yang berkorban. Jadi setiap satu helai ya dari binatang itu bulunya akan diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Jadi betapa sangat istimewanya kalau memang kita punya ilmu. Ya. Pasal maka dari kata sholat tadi yang dimaksud ada pendapat adalah sholat yang 5 waktu, ada juga ya yang berpendapat para ulama itu sholat Idul Adha. Ya. Sekarang timbul pertanyaan, Pak Ustaz, kan nanti hari Jumat Idul Adha, kalau di tanggalan, kalau Idul Adha jatuhnya pada hari Jumat, boleh enggak? Enggak usah sholat Jumat. Ya. Jadi nanti kalau Idul Adha jatuhnya pada hari Jumat, kan kita pagi. Berarti pagi kita melaksanakan sholat Idul Adha. Lalu nanti siangnya di masjid, ya apa boleh? Ya, atau apa wajib juga sholat Jumat? Maka jawabannya wajib. Kenapa? Karena kedudukan sholat Idul Adha yang setahun sekali itu adalah sunnah. Ingat, sunnah. Saya niatnya usolli sunnatan li'idil adha. Usolli sunnatan. Saya niat sholat sunnah li'idil adha pada hari Idul Adha karena aku. Sementara sholat Jumat kita niatnya gimana? Usolli fardhu Jumati rakaataini ya mustaqbil berarti adaan makmumah fardu. Berarti hari Jumat juga harus melaksanakan sholat Jumat karena sholat Jumat kedudukannya atau statusnya wajib. Ya begitu. Karena ada pemahaman bahwa kalau hari Jumat Idul Adha tidak usah sholat Jumat, tapi bisa langsung motong kurban. Jamaah sekalian, untuk nanti penyembelihan hewan kurban, kalau hari Jumat terlalu mepet, ya, walau Jumat siang kebangan kelar ini sampai sore, tidak usah hari Jumat menyembelih kambingnya atau sapinya besoknya, dan hari Sabtu, hari Minggu dipersilakan. Ya, jadi tidak mesti hari Idul Adha, kemudian hari itu juga harus dipotong. Ya, dalam kondisi seperti ya, hari Jumat tadi bisa saja nanti hari Sabtu atau Minggu. Makanya ada istilah hari tasyrik. Ya, hari tasyrik diantaranya diharamkan bagi kita untuk melakukan puasa sunnah.
ya. Atau dengan bahasa yang gampang, hari tasrik adalah hari kita untuk makan daging kurban. Hari tasrik, ya, hari untuk memakan daging kurban, menjemur daging kurban. Ya, gitu. Jadi kembali, kalau nanti Idul Adha kita laksanakan pada hari Jumat, maka boleh saja menyembelih hewan kurban pada hari Sabtu atau hari Minggu. Dan hari Minggu itu tanggal 11, 12, 13 hari Minggu. Ya, boleh. Makanya ada juga orang yang mensiasatinya begitu. Ya, nanti dia beli hewan kurbannya setelah Idul Adha. Kan biasanya yang tukang jualan hewan kurban, baik sapi maupun kambing, kalau sudah lewat Idul Adha ada kurang. Artinya apa yang istilahnya? Ya udahlah gitu. Ya harganya. Ada yang bisa. Boleh nggak? Ya boleh saja. Ya boleh saja. Jadi pentingnya di sini pada hari Idul Adha itu tadi kita jadikan sholat karena Allah dan penyembelihan hewan kurban. Teman sekalian, untuk yang mau berkurban, saya ingatkan saja, karena memerlukan tenaga yang profesional, ya, supaya ibadah kita sempurna. Bagi bapak atau ibu dan saudara yang mau berkurban, begitu kita menyerahkan hewan kurban, apakah itu kambing ataupun sapi, harus mengasih istilahnya uang tip. Maksudnya apa? Kita ini namanya ke musola Nurul Huda, namanya penelitiannya Pak Didit. Bang, ini saya berkurban nih, ya, 5 hari lagi untuk Idul Adha, kambing kita serahkan. Kan kambing diserahkan kudu apa? Kudu diurusin, betul nggak? Kudu dikasih makan, rumput ataupun daun-daunan. Lah siapa yang ngurusin? Di sini perlu tenaga orang, kasih dia upah. Ya. Kemudian juga nanti kan memotong kurbannya. Syukur kalau memang kita menyerahkan hewan kurban, kita sendiri yang kembali, itu sangat bagus. Ya. Kalau kita tidak sanggup, berarti menyerahkan kepada orang, sebaiknya itu juga dikasih tip. Karena itu adalah skill, ya, kepintaran orang. Kayak ada ilmunya motong hewan kurban juga nggak sembarangan, ya, ada doanya, lalu bagaimana kudusnya, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga memotong apa namanya, kalau begitu sapi, ya, kan itu perlu tenaga yang ekstra, ya, memiliki apa namanya, dagingnya, kulitnya dan seterusnya. Nah, ini jangan kita upain, ya, itu orang yang bekerja memakai apa namanya, kulit, hasil kulit, ya, atau hasil umpamanya kepala sapinya atau kepala, jangan, harus tersendiri. Itu akan lebih sempurna dalam ibadah. Ya, kira-kira disederhana. Ini biar sedek aja. Nah
ini harus bikin pengumuman dulunya. Ya, pengumumannya bagi Bapak Ibu yang berkurban ya harus ya menyediakan atau membayar administrasi, begitulah kira-kira. Dijelaskan tuh ini ya ini benar. Karena sering terbengkalai. Malah beberapa tahun yang lalu ada kasus ya yang sangat ya, menghebohkan di tengah masyarakat. Ada orang kurban menyerahkan seekor sapi beberapa hari, kemudian dia sapinya diambil kembali, lah dia kerepotan. Ya. Dia sudah menyerahkan sapi, ya. Beberapa hari, apalagi sapi makannya banyak. Ya. Emang nggak perlu dikasih makan itu, ya harus makan. Ya. Sementara yang ngasih korban tadi, begitu hari mau dipotong tidak jadi, dia ambil lagi. Nah, ini jadi masalah. Lama perdebatan, ya, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Berarti jadi idealnya gitu Pak. Nah, Kalau ketemu korban, mana aja korban kambing, ini uang operasional 200.000 gitu atau ya, kira-kira. Ya. Kalau ngomong tadi, artinya kita ngirain saya sedang potongnya. Nah, ya. Jadi saya nanti besok yang potongnya. Gitu. Kalau kita tidak mau mengeluarkan duit. Lebih-lebih itu tadi. Kalau itu beberapa hari, siapa yang ngurusin? Ya. Kemudian lagi ketika dipotong mana itu darahnya, ya baulah istilahnya. Itu harus dipikirkan. Ya. Jadi kembali bagi orang yang mau berkorban sebaiknya kita memberikan tip lah, apa namanya lah, ya supaya penelitian nanti tidak kelimpungan. Waduh, betul. Coba kalau umpamanya ada sapi 4, kambing 10, nah itu makannya gimana? Kalau nggak dimakan ya kurus mereka. Binatang, ya kira-kira. Karena dulu kebanyakan gini kan biasa dari panitia itu, ya udahlah kalau kulitnya kita jual, duitnya itu untuk operasional, itu boleh nggak begitu? Nah itu tadi kan berarti bicara korban itu termasuk kulitnya korban itu kodenya. Ya, iya. Ya, artinya kalau kita menyerahkan korban itu bulan-bulan sampai ekor itu udah full. Nah, jangan nanti dengan kulit tadi jadi kalau sapi itu harus milik mustahilnya. Yang akan dibagi juga itu termasuk kulitnya gitu. Nah, itu. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang benci kamu dialah yang terputus. Ini apa penjelasannya? Penafsirannya bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak laki-laki, ya ternyata Ibrahim, ya Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Ya udah hampir ya usia kira-kira 7 tahun. Ibrahim ini meninggal. Orang Arab mengatakan ya dia terputus karena bagi ya budaya orang Arab, anak laki-laki ini memiliki
keistimewaan ya daripada anak perempuan. Dalam sejarah peradaban Islam zaman jahiliyah dahulu, perempuan kalau melahirkan bayi-bayinya perempuan, ya itu langsung dibunuh hidup-hidup. Perempuan melahirkan anak perempuan langsung dibunuh hidup-hidup pada saat. Kenapa? Ya, lahirnya perempuan itu dianggap aib, terutama kata mereka perempuan itu gak bisa diajak perang. Tapi kalau dia punya anak laki, dia dihormati. Nah, ketika Rasulullah SAW itu ya punya anak laki-laki, dalam sejarah itu 3 orang anak laki-laki, maka semuanya meninggal dunia. Kemudian mereka mengatakan Muhammad terputus, artinya tidak punya keturunan anak laki-laki sebagai penerus. Ya, mungkin maksud mereka penerus Nabi. Ya, gitu. Maka dijelaskan oleh Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terputus adalah inna syani'aka huwal abtar, mereka yang membenci Nabi maka terputuslah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka terputus dari orang semacam Abu Jahal, Abu Lahab, terputus. Kalaupun ada tali famili, tali persaudaraan. Ya, baik, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau korban itu apa benar harus nikah dulu? Kalau orang dulu kan nggak ada nikah itu, tanpa bisa sama dulu. Baik. Kedudukannya eka sudah, kurban juga sudah. Cuman perbedaannya waktu. Kalau akikah kesunahannya itu manakala kita punya anak, kira-kira udah semingguan kita, ya, itu disunahkan untuk menyembelih ya hewan kurban semacam ya kambing lah, kalau laki-laki ya uang. Jadi seminggu setelah lahir ya, sunnah menyembelih kambing kalau laki-laki uang. Nah sekarang kalau mak kita, bapak kita sudah kelewat, ya waktunya sudah kelewat, maka ada pendapat kondisinya kayak itu tidak perlu lagi karena sudah kelewat waktunya. Ya, begitu. Kemudian bagaimana kalau kurban? Tadi di awal saya sudah jelaskan. Andaikan saja bapak kita, emak kita berwasiat, kalau emak meninggal dunia, bapak meninggal dunia, ya, tolong dikurbanin. Itu pun dalam tanda petik kalau punya kemampuan. Lah kalau nggak punya kemampuan, kondisi ekonomi sekarang di boro-boro, ya, boro-boro berarti kita tidak disunahkan kalau memang kondisinya seperti itu. Ya. Jadi kurban itu disunahkan terutama bagi orang yang punya kemampuan secara ekonomi. Sementara bapak kita kalau tidak berwasiat, ya tidak sunnah, artinya tidak perlu kalau memang tidak punya kemampuan itu.
kan begini Ustaz. Ada yang mau ambil aliran dia kain dulu orang tuanya. Dan kewajibannya kan bukannya anak. Iya. Jadi yang berkewajiban nikahin itu bukan anak kepada bapak, sebaliknya bapak kepada anaknya. Jadi sekali lagi, kewajiban eka itu kewajiban bapak kepada anak itu pun yang baru lahir, bukan anak kepada bapak. Kalau masa balik sudah wajib, nggak sunah. Ya itu ya benar. Kan sunahnya begitu. Ya, sunahnya kalau eka itu seorang bapak mengekahi anaknya yang baru lahir sebagai tebusan, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Sebagaimana juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam keterangan kan dalam surat As-Saffat Allah menjelaskan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu di usianya sudah tua, belum punya anak. Ya, menurut suatu riwayat Nabi Ibrahim itu punya istri yang pertama Siti Sarah. Siti Sarah perempuan yang cantik dan soleh. Kemudian lama berumah tangga tidak punya anak. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah tua, itu sudah lama menikah tapi tidak punya anak, tidak punya keturunan. Menurut satu pendapat, Siti Sarah ini mencarikan perempuan untuk dijadikan istri suaminya yang Nabiullah Ibrahim. Ya, kemudian cari-cari dapatlah seorang perempuan namanya Siti Hajar. Namun katanya orangnya kulitnya agak hitam manis. Ya, apa yang terjadi begitu Nabi Ibrahim ya, nikah dengan Siti Hajar ini, dampak positifnya akhirnya Siti Hajar hamil, Siti Sarah juga hamil. Ini satu ilmu berarti. Kalau ibu punya suami enggak bisa berikan keturunan, carikan perempuan. Ya itu sampai Nabi Ibrahim. Ya, tapi dalam tanda kutip tentunya bapak saya senang saja. Ya, tentunya dalam tanda kutip. Jadi sejarah itu. Akhirnya tadi Nabi Ibrahim ini punya istri dua, kemudian istri pertama hamil, istri kedua Siti Hajar juga hamil. Kemudian apa secara hukum sosiologi? Ya intinya kalau di hidup air, ya suami punya istri dua, biasanya istri ada kecemburuan. Ya, ini fakta. Jadi Siti Sarah ini cemburu kepada Siti Hajar karena tadi perempuan yang dicari, ya mungkin merasa kasih sayangnya kurang dan seterusnya. Wah, akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk supaya tidak dekat di perang itu ada repot. Akhirnya Allah perintahkan ya Nabi Ibrahim supaya membawa istri mudanya jadi Siti Hajar. Ya, dan saya belum ulangi. Singkat cerita, akhirnya Siti Hajar itu dibawalah ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, tempatnya dekat Masjidil Haram. Jadi di Bukit Sofa. Ya, kemudian ya sebelum Nabi Ibrahim AS meninggalkan istrinya, secara ilmu
sosial mungkin ya Nabi Ibrahim termasuk yang kejam. Nah, mungkin Nabi Ibrahim itu digelar oleh Allah Khalil, seorang nabi yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapat gelar juga Ulul Azmi. Ya. Apa itu? Ketika Siti Hajar ya punya anak yang masih kecil, Nabi Ismail namanya. Ya dibawa di unta, kemudian Nabi Ismail juga naik unta begitu sampai di Sofa satu bukit dari Marwah kan Sofa Marwah itu berhentilah Nabi Ibrahim bersama. Kata Nabi Ibrahim kalau bahasa kitanya, wahai istriku, tinggallah kamu di sini di bukit ini. Coba secara logika, seorang perempuan punya bayi suruh tinggal di gunung, di bukit yang ada kehidupan, nggak ada pohon-pohonan, cuman ada batu dan pasir doang. Kira-kira gimana? Menurut satu riwayat Siti Hajar itu berontak. Ya, kalau bahasa kitanya bang, wah bang tega banget sih. Masa saya suruh tinggal di sini punya anak bayi? Ya. Nabi Ibrahim tidak bisa berkata-kata saking sedih kira-kira begitu. Tetapi bagaimana begitu itu perintah Allah. Kalau Allah yang memerintah pasti ada hikmah yang sangat. Ketika meronta-ronta tadi Siti Sarah ini megangin begitu kira-kira. Ya, lalu Siti Sarah dengan tegarnya bertanya. Kalau di bahasa kita abang tega banget mas saya abang dulu nggak punya anak ini punya anak, tapi mengapa saya suruh tinggal di sini? Lalu kata Siti Sarah, kata Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mampu dengan meneteskan air mata. Jadi dijawab dengan isyarat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ditangkap oleh Siti Hajar? Wah, karena keimanannya kuat, kalau Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, pasti Allah menjamin keselamatan dan kehidupan saya. Oh baik. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar. Ketika perbekalan sudah habis, air sudah habis, roti dan makanan yang dibawa sudah habis tuh, maka menurut suatu riwayat Siti Hajar sudah tidak bisa memberikan ASI air susu kepada Ismail yang masih bayi. Ya kan orang perempuan kalau lagi nyusuin bayinya kudunya makan sayuran, makan buah-buahan, atau makan yang enak supaya memproduksi ASI. Ini sudah kehabisan tuh, air sudah habis, makanan sudah habis. Sementara Ismail mau busuk, gak keluar air susu. Akhirnya Siti Hajar dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan rezeki, maka dia berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah, bukit Sofa dan bukit Marwah itu jauh. Jalan nyari satu kali nggak melihat ada air, balik lagi nggak ada juga, balik lagi, muter terus bolak-balik. Ya, dalam satu riwayat ketika ketujuh balikannya itu, ya, itu dia melihat ada burung besar banget, mungkin juga burung gagak apa burung apa gitu ya, burung garuda gitu, burung
Siti Hajar khawatir kalau nanti Ismail dibawa burung. Ceritanya Siti Hajar berjalan lebih cepat. Takut Ismail yang masih bayi dibawa burung. Akhirnya menurut satu riwayat itu Siti Hajar semakin kencang larinya, burung semakin kencang juga. Tiba itu di dekat Ismail, ya, tumit kaki Ismail. Kalau anak bayi kan kalau di kalau main itu biasanya kakinya begitu. Apa itu? Ini ketik-ketik gitu, ya. Pokoknya dari setelah tadi ketujuh balikannya, Siti Hajar melihat begitu Ismail tumit kakinya, ujung jarinya itu memukul-mukulkan ke tanah, ke pasir, kok melihat ada rembesan air, ada keluar air gitu. Maka akhirnya air itu pasir itu digali, keluarlah air. Akhirnya Siti Hajar dengan bersyukur kepada Allah, dia ucapin Zam. Nah, itu sejarah air Zam. Apa itu Zam? Keluarlah. Maksudnya air itu disuruh keluar dengan izin Allah, maka akhirnya keluar air tadi jadi kubangan digali oleh Siti Hajar, maka itu sejarah air Zam-Zam sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, apa hikmah di balik peristiwa ini? Ya, bagi kita yang hidup di era sekarang, hikmahnya yang pertama, ya, bahwa kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup. Kita dihidupkan oleh Allah, kita mati dimatikan oleh Allah. Setiap manusia hidup maka sudah disediakan, sudah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada, ya, makhluk yang hidup melata, artinya tidak bisa berjalan seperti kita manusia, tidak punya kaki, seperti ular, seperti cacing dan binatang yang lainnya, kecuali rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita manusia. Kemudian yang kedua, bahwa dalam hidup ini kita jangan pernah berputus asa dalam kondisi kehidupan kita. Kalau ya Allah sulit banget, nyari kerjaan susah, pokoknya nyari duit susah, kalau bunuh diri jangan pernah terlintas dalam pikiran kita kayak bunuh diri. Contohnya Siti Hajar tadi, dia sudah kehabisan bekal. Apa yang dia lakukan? Mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, terus satu kali, dua kali, bolak-balik. Kita juga harus begitu. Kan baru satu kali berhenti, jangan begitu. Pokoknya contohnya Siti Hajar. Setelah berjuang berjajar tadi, baru Allah ngasih jalan. Itulah air Zam-Zam. Sampai sekarang air Zam-Zam tidak pernah kering, walaupun diambil sebanyak apapun, ya, didistribusikan seluruh jamaah, bahkan diekspor, tidak pernah kering. Itulah hikmah dari kisah yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar dan Ismail. Sehingga dari situ pula lah membentuk suatu perkampungan. Apa yang kita lihat sekarang dari seluruh dunia,
kaum muslimin dan muslimat berdatangan di tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi banyak sekali itu. Ya. Nah, barangkali itu saja. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Baik, teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, jadi hikmahnya dari ayat yang kita baca ini, ya, pertama kita bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat hidayah, di mana kita dijadikan orang yang beragama Islam. Yang kedua, seiring nanti kita akan masuk bulan Zulhijjah, bagi kita, bagi Bapak Ibu yang punya kemampuan untuk berkurban, berkurban. Ya, kurbannya karena Allah. Ya, kemudian kalau kita mau berkurban tadi apa yang saya sampaikan kepada latihan supaya ibadah kurban kita sempurna dan ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.